warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama ini Pak Koko memberikan sebuah aplikasi ya. Jadi saya share di link di mana, di kolom chat. Nanti bisa kalian lihat di kolom chat. Nah, sudah terlihat ya. Di aplikasinya seperti yang ada di gambar itu, nanti kalau kalian download maka bentuknya PDF. Nah, silahkan kalau sudah download, ini ada kolom absensi. Nah, ini bisa diklik kolom absensi. Untuk yang pertama kalian bisa langsung absen dulu ya. Nah, sahabat-sahabat, gimana kabarnya hari ini? Kemudian yang Pak Koko sampaikan terkait dengan kenapa sih kalian Pak Koko berikan sebuah layanan klasikal ini. Tidak lain, ada beberapa tujuan yang sebenarnya yang kita akan capai. Yang pertama yaitu nanti kamu akan dapat mengkarakteristikan sebuah strategi dan gaya belajar ya. Jadi strategi dan gaya belajar itu memang sangat penting, karena setiap manusia itu memiliki strategi dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengkorelasikan antara strategi dan gaya belajar yang kalian miliki, karena strategi dan gaya belajar tersebut bisa bermanfaat tidak hanya untuk pada saat kalian sekolah saja, tapi pada saat kalian ingin meniti karir itu juga sangat bermanfaat sekali kalau kalian mengetahui strategi dan gaya belajar kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memutuskan strategi dan gaya belajar kalian. Yang terakhir, setelah kalian dapat memutuskan, kalian bisa mengkombinasikan strateginya apa dan gaya belajarnya nanti seperti apa. Langsung saja, nanti Pak Koko akan memberikan sebuah permasalahan melalui aplikasi yang Pak Koko sediakan ya, melalui WordWall. Nanti kita pilih, kemudian permasalahan tersebut bisa kalian analisis ya. Nanti saya bacakan, kalian analisa, dicari jawabannya bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Baik, ini nah, bisa terlihat ya. Ini saya bacakan. Untuk permasalahan yang pertama, di sini saya bacakan ya. Namaku Bob. Aku berumur 16 tahun. Aku senang sekali membantu pekerjaan orang tuaku yang bekerja di bengkel mobil. Aku suka mengelas, mengecat, tapi pada saat pelajaran di sekolah, aku merasa jenuh. Aku tidak bisa konsentrasi. Aku bingung kenapa bisa menjadi seperti ini. Apakah yang harus aku lakukan? Nah, silakan kalau kalian menjawab, silakan raise hand. Kalau menurut saya ini ya Pak, harus diimbangi dengan belajarnya, atau guru itu harus bisa menerapkan belajar seperti belajar sambil bernyanyi, belajar sambil outdoor. Karena kalau kan ini kan Starleni punya hobi ya, ini juga sering dilakukannya dan kayaknya ini hampir setiap hari. Mungkin karena terkendala tugas dari guru ini mungkin merasa agak jenuh. Karena saat belajar juga kan
ada tugasnya mungkin dia tidak bisa. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu menerapkan semisal belajar sambil bernyanyi, belajar atau di ruangan outdoor. Oh iya. Lainnya juga bernapas misalnya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Bergerak atau menjelaskan, menggambar itu juga bisa kalau menurut saya. Kalau ini tapi akhirnya ada di nyanyi. Juga kalau merasa jenuh ya, kalau menurut saya juga bisa dikasih seperti semacam puisi agar belajar. Terima kasih Mas Muktarom. Dari kelas berapa ini? 10 RPL Pak. Alah, 10 RPL ya. Terima kasih, super sekali jawabannya. Jadi menurut Mas Muktarom tadi belajarnya dimodifikasi ya. Jadi ditambahin dengan berbagai macam pembelajaran yang bisa memacu semangat belajar. Ada gambar, mungkin belajar di luar ruangan. Nah, seperti itu. Bagus sekali jawaban dari Mas Muktarom. Menjawab pertanyaan dengan benar saja. Pertanyaannya mudah, hanya 5 ya. Silakan dimulai, nanti saya kasih waktu hanya 3 menit lah. Jadi ini seperti permainan game Pac-Man ya. Jadi ini bisa kamu arahkan ke jawaban yang benar. Baik, sekarang Pak Koko akan menampilkan sebuah video terkait dengan gaya belajar ya. Bisa disimak. Baik, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan video yang barusan Pak Koko sampaikan tadi, atau mungkin minta diputar satu kali lagi ya. Ini bisa diklik materi gaya belajar kalau kalian sudah download aplikasinya ya. Nah, ini Pak Koko share screen lagi. Ini temukan gaya belajar dan strategi belajar yang cocok untukmu. Nah, gaya belajar ya, itu nanti bisa menentukan strategi belajar. Jadi kita harus mengetahui gaya belajar setiap manusia itu beda-beda. Tadi kan disebutkan di video ada 3 ya, ada yang memiliki gaya belajar visual, auditory, sama yang satunya kinestetik. Apakah hanya satu dimiliki oleh orang? Misalkan satu orang ini hanya visual, terus yang lainnya kinestetik, yang lainnya auditory. Apakah seperti itu atau bisa kombinasi? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ayo, nggak usah malu, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, jadi kalau kita mengetahui gaya belajar kita seperti apa, itu nanti kita bisa menentukan strategi belajar kita. Misalkan kalau kita mengetahui gaya belajarku itu visual dan kinestetik seperti itu, maka strategi belajar cocok seperti apa? Nah, itu nanti bisa kita tentukan. Kalau kita bisa menentukan itu nanti, maka kita akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Jadi contoh kalau lulus besok misalkan mau bekerja, nah itu kita sesuaikan dengan gaya belajar kita. Kita lebih fokusnya di yang mana, seperti itu. Nah, ini gaya belajar untuk visual ya, atau biasa disebut dengan visual learners. Kemudian yang kedua gaya belajar auditory atau auditory learners. Kemudian yang ketiga kinestetik
atau kinestetik latihan. Terakhir dari Pak Koko, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini terkait dengan gaya belajar dan strategi belajar? Ada yang mau menyampaikan? Mukhtarom bisa bantu, bisa memberikan kesimpulan. Jadi selain kita mengetahui, saya juga supaya kita bisa mengetahui karakteristik belajar oleh siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, ada yang nyaman di hal ini, ada juga yang tidak nyaman di hal tersebut. Jadinya adanya hal ini kemungkinan bisa meningkatkan kenyamanan belajar siswa, Pak. ya, terima kasih ya Mukhtarom. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi sangat penting sekali ya kita bisa mengetahui gaya belajar kita. Terlebih setelah kita mengetahui, kita itu bisa juga menerapkan strategi belajar yang cocok. Dan untuk kedepannya, kalau kita tekuni, kita asah strategi belajar dan gaya belajarnya, itu bisa menuntun kalian menuju jalan kesuksesan. Contoh nih, kalau kalian kelas 12 besok mau bekerja, misalkan setelah merancang untuk masa depan, misalkan aku besok kerjanya di mana ya. Nah, itu kalau kamu sesuaikan dengan gaya belajarmu, kinestetik tadi, audiovisual ataupun yang auditori, kinestetik sama visual. Nah, itu nanti bisa nggak bingung mencari jurusan gitu loh. Kerjanya juga kalau disesuaikan dengan gaya belajarmu seperti apa, itu bisa lebih enak ya, karena kamu akan bisa lebih fokus pada bidang ini, seperti itu. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Rizky. Pak, itu tabelnya di download bentuk file, nanti diedit, diisi, habis itu filenya dikirim ke grup. Oke, dikirim ke saya langsung boleh, ke mana? Japri ya, boleh ke grup atau ke saya, silakan. Yang penting jangan lupa namanya ya. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat PK, terima kasih atas waktunya ya. Kurang lebihnya Pak Koko mohon maaf. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, doa penutup ya. Kita tutup ya, berdoa penutup, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku. Semoga PTS kalian berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada halangan suatu apapun. Jawabnya juga bisa, jawabannya benar semua. Saya kira jawaban apa yang kalian cari itu, kalau kalian cari di Google nggak ketemu ya. Soalnya pertanyaannya ini pertanyaan model pertanyaan AKM ya. Jadi beda dari pertanyaan ujian pada umumnya. Perlu konsentrasi dan pemahaman materi yang lebih untuk bisa menjawab soal PTS. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Koko mohon maaf ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi kolom absensinya ya. Silakan bisa keluar dari ini